Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Amma ba'd, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan mulai pada pagi hari ini. Setelah melaksanakan salat berjamaah, salat subuh, kita akan lanjutkan untuk mengisi waktu ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan kita akan melanjutkan tentang ibadah lisan atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perkataan yang dilontarkan oleh lisan kita. Dan nanti insyaAllah bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki kesempatan, waktu yang luang dan punya kendaraan atau kemampuan untuk bisa datang ke Masjid Al-Barakah Cilengsi, nanti bisa hadir. Di sana akan ada ulama kita, yaitu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, yang akan mengisi kajian di Masjid Al-Barakah tersebut sejak jam sejak jam 9 sampai jam 11. Kemudian setelah itu istirahat, sholat zuhur, dilanjutkan jam 1 sampai jam 3, itu bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Dan materinya bagus-bagus yang akan beliau sampaikan. Silakan bagi jamaah yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bisa ke sana, silakan hadir ke sana. Namun kalau misalnya sibuk atau tidak ada kendaraan untuk ke sana yang memadai, maka minimal ini mendengarkan Radio Roja. Di Radio Roja di insyaallah live, atau di TV Roja yang memiliki TV parabola, atau di YouTube. Insyaallah akan diselenggarakan secara live kajian tersebut. Baik. Insyaallah demikianlah seorang muslim hendaknya menggunakan waktu-waktu ini, meskipun hari libur, tidak dia gunakan untuk sia-sia saja, tapi hendaknya digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menuntut ilmu syar'i yang merupakan bekal untuk kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Baik, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-ibadatul qauliyah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan kita, lidah kita, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ini lahir dalam keadaan sehat wal afiat. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara dengan fasih. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang-orang yang lahir dalam keadaan tidak bisa berbicara sedikit pun, ya. Bahkan mungkin ada yang bicara cuma tidak jelas. Alhamdulillah kita semuanya insyaallah yang hadir di sini bisa berbicara dengan baik, bisa pula berbicara dengan jelas, bisa mendengar, bisa memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain. Maka nikmat yang seperti ini harus kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam juz 30, ya, surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami yang telah menjadikan untuk manusia itu dua mata, sehingga dua mata ini kita bisa melihat dengan baik, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat saudara-saudara kita sesama muslim, dan melihat hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lisana wa syafatain. Allah juga telah menjadikan untuk manusia, setiap manusia pasti memiliki lidah dan memiliki dua bibir. Ya, dengan adanya lidah kita bisa berbicara, bibir juga demikian. Ada orang yang misalnya enggak ada bibirnya, bisa bicara atau tidak, Pak? Sebagian huruf akan hilang karena banyak huruf yang keluar dari makhrajnya itu, tempat keluarnya itu dari bibir. Oleh karena itu kalau ada orang sumbing, ada ngomongnya tidak jelas. Alhamdulillah kita semua sehat, tidak ada yang sumbing, kemudian
lidahnya juga bisa berbicara dengan jelas. Maka mari kita gunakan lisan kita ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang banyak ibadah yang berkaitan dengan lidah kita ini. Ya, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling agung dan merupakan ibadah yang paling agung, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ibadah ini adalah merupakan inti dari ibadah, yaitu apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah yang sangat agung. Seorang muslim dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama, ini saya akan bacakan kitab dari syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap kitab Salasatul Usul. Ketika beliau menjelaskan tentang doa itu, ternyata doa ini dibagi menjadi dua. Doa ini terbagi menjadi dua. Selama ini kan kita tahunya mungkin doa ya doa, kita mengangkat tangan kemudian meminta kepada Allah sesuatu. Itu bagian dari doa, iya. Tapi ada doa itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah doaul ibadah, doaul ibadah, doa ibadah. Maknanya apa? Yaitu wa huwa tsana'u 'ala Allah kama fi awwal suratil Fath. Yaitu doa ibadah adalah doa yang maknanya adalah kita ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang kedua adalah doaul mas'alah, doa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar didatangkan manfaat untuk kita, kebaikan untuk kita, atau minta kepada Allah agar dihilangkan bahaya yang ada pada diri kita atau yang kita khawatirkan selama ini. Ya, itu ada dua, doa ibadah dan doa minta, permintaan, al-mas'alah. Dan ini ternyata tercakup dalam surat yang sering kita baca dan menjadi rukun setiap kali kita melaksanakan salat. Surat apa, Pak? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Berarti sini apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. As-sana' 'ala Allah, doa ibadah. Doa ibadah maknanya tadi memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran, keagungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang telah menciptakan, mengatur, memiliki dan menguasai alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Kita sanjung Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain, ketika namanya di hadis qudsi, ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab dengan apa? Hamidani Rabb, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan apa? Majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku, menyanjungku. Ya. Maliki yaumiddin, ya, Allah itu yang menguasai hari pembalasan, yang menjadi raja yang sesungguhnya di hari pembalasan, di mana di hari kiamat nanti seluruh manusia dari bangsa dan bangsa jin dan manusia semuanya dikumpulkan, dari sejak zaman Nabi Adam, sejak dahulu kala sampai yang akhir zaman nanti, akhir manusia terakhir, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu yang jadi pemimpin, penguasa, presiden, raja ataupun rakyat, semuanya sama. Bahkan raja-raja saat itu semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja saat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga Allah berfirman, wa kullun ya'tihi yaumal qiyamati 'abda. Semua ini, semua hamba Allah itu semuanya akan datang kepada Allah di hari kiamat hanya sebagai seorang hamba, hambanya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang beda di antara mereka kecuali amal, tergantung amal perbuatan mereka. Orang yang beriman dan beramal saleh, inilah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan, maksiat dan lain sebagainya, maka ini yang akan hina nanti di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan, ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini disebut apa, Pak? Du'aul ibadah. Doa ibadah. Adapun ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Ini kita minta kepada Allah, disebut apa? Du'aul mas'alah, doa untuk meminta. Dan dua-duanya sangat agung dan merupakan ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia berdoa kepada Allah, tapi sisi lain kadang doa juga kepada orang lain. Dalam artian doa minta-minta, datang ke tempat-tempat keramat, kemudian minta ke orang penghuni situ, ke jin yang ada di situ, atau minta ke wali-wali yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ini termasuk penyimpangan dalam akidah yang disebutkan dengan kesyirikan. Nanti Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Ya, kalian jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa. Ya. Masjid di sini bisa maknanya dua. Masjid di sini bisa maknanya memang masjid ini berupa bangunan fisik ini, atau maknanya adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk melaksanakan sujud. Ketika kita sujud, tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang-orang yang menyembah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, bahkan kepada tempat-tempat keramat, baik pohon ataupun kuburan, kadang di antara mereka sampai sujud. Ini merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ruku kita. Ini ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita ruku, kita itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meletakkan anggota badan paling mulia, itu apa, Pak? Kepala ini kita rundukkan kepada zat yang kita agungkan, yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang untuk ruku kepada orang lain. Demikian pula sujud kepada orang lain juga dilarang. Ketika seorang sahabat datang dari daerah Romawi atau suatu tempat Persia atau di mana, mereka melihat, sebagai seorang sahabat ini melihat mereka, orang-orang ini kalau memuliakan raja-raja mereka dengan cara apa? Sujud kepada raja tersebut. Lalu beliau ini pulang menuju Rasulullah SAW, lalu sujud kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Ingin memuliakan Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang yang dia lihat tadi memuliakan raja-raja mereka. Dan Rasulullah lebih pantas untuk dimuliakan daripada raja-raja tersebut. Kalau raja tersebut, sebaik apapun raja, itu hanya mengurus tentang masalah apa? Dunia saja. Adapun Rasulullah SAW mengurus masalah dunia kita agar baik, agar bagus, dan juga keselamatan bagi akhirat kita. Maka sahabat tersebut sujud kepada Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW melarangnya. Tidak boleh sujud kepada seorang makhluk pun. Sujud itu adalah ibadah yang hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Lau kuntu
amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha atau kama qala. Seandainya saya boleh untuk memerintahkan seseorang manusia untuk sujud kepada sesama manusia, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena menunjukkan agungnya suami, hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu ya adalah untuk Allah saja. Bisa maknanya yang pertama, yaitu tempat yang digunakan untuk sujud ini mestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hendaknya dibersihkan dari perkara-perkara bid'ah, dari perkara-perkara syirik, dari perkara-perkara maksiat. Karena masjid-masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu fiha illa ma yurdillah. Maka tidak boleh ada sesuatu yang ada di masjid ini kecuali sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan fi hadhihi al-masajid. Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun ya di masjid-masjid ini. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah di masjid-masjid ini. Ya, kita ketika salat, membaca Al-Qur'an, zikir, beribadah di masjid ini ikhlas karena Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini larangan untuk melakukan apa? Syirik kecil. Di antaranya adalah riya. Ingin dilihat oleh orang, ingin didengar oleh orang, ini juga termasuk kesyirikan. Maka Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa, beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, memberikan sebagian ibadahnya ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan itu. Atau maknanya, janganlah kalian menggunakan anggota-anggota sujud kalian untuk selain Allah. Apa itu anggota sujud itu? Yaitu jabhah. Pertama adalah dahi kita. Ada berapa Pak anggota sujud? 7 ya. Pertama dahi kita bersamaan dengan hidung. Berapa itu? 1. Dihitungnya 1. Kemudian wal yadan, kedua tangan. Kemudian warukbatan, 2 lutut. Waru'usul qadamain, dan ujung kaki, ya jari-jari itu. Li'annaha tasjudu lillah. Karena semua anggota ini yang 7 ini digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kalian gunakan anggota sujud ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi tidak boleh rukuk kepada selain Allah, tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza syirkun akbar. Karena bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syirik besar. Dan syirik besar ini kalau dia tahu konsekuensinya, paham maknanya, tahu hukumnya, bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, syirik besar ini, ya, maka amal kamu semuanya, kebaikan selama bertahun-tahun ini hilang, lenyap, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi nanti. Kecuali kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sujud yang merupakan kesyirikan besar apa? Kalladzi yasjudu lis-sanam, seperti orang yang sujud kepada berhala, patung, awlil qabr, atau kepada kuburan keramat. Dianggapnya kuburan wali, kuburan orang saleh, untuk minta syafaat di situ, meminta rezeki di situ, meminta apapun di situ. Ini tidak boleh sujud kepada kubur tersebut. Aw yasjuda lil wathan, atau sujud kepada patung-patung dan berhala. Fahada yasjudu li ghairillah. Inilah contoh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim ini diperintahkan untuk ikhlas dalam doa, ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Coba kita lihat di surat tadi yang saya baca itu surat Al-Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Ini disebutkan ahadan, seorang pun. Ini siapapun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini mencakup semua yang diminta diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu? Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu pohon, baik itu batu-batu, semuanya tidak boleh dijadikan bahan untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya, ya. Atau tadi sujud kepadanya, beribadah kepadanya, tidak boleh. Mau itu malaikat, mau itu nabi yang mulia, enggak boleh. Ahadan semuanya. Karena ibadah ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menyembah kepada nabi, menyembah kepada wali, maka dia telah melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar. Ya. Di antara bentuk ibadah, ya, doa itu yang meminta-minta. Ya, karena inti dari ibadah itu apa? Doa itu ya, tadi di antaranya makna yang kedua adalah meminta, minta rizki, datang ke tempat-tempat keramat, minta rizki, dimudahkan jodohnya, dimudahkan rizkinya, diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu benda-benda mati tersebut, orang-orang yang sudah mati tersebut tidak boleh untuk dijadikan tempat untuk ibadah. Hendaknya kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah berpesan kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti saya akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, sombong, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mengajak kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Apapun keperluan kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa kita. Baik dengan cara diberikan apa yang kita minta, atau diganti dengan yang lebih baik daripada yang kita minta, atau kita diselamatkan dari sesuatu yang kita tidak nyangka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika diminta tentang sesuatu, Allah selamatkan saya dari hal-hal yang saya tidak inginkan, kecelakaan atau apa, diselamatkan dari penyakit yang parah, ya. Ketika kita doa nggak dikasih sama Allah sesuai yang kita minta, tapi ternyata Allah berikan ganti yang lain, ya, dengan cara diberikan hal yang lain yang lebih baik, atau dijauhkan dari sesuatu yang buruk yang kita tidak sangka-sangka. Kalau ternyata sebelumnya, kalau seandainya kita tidak berdoa, sesuatu itu sebenarnya telah ditakdirkan untuk menimpa kita, tapi karena kita berdoa, Allah hilangkan bahaya tersebut. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya nanti di akhirat dengan tentunya yang lebih baik. Kita minta terus kepada Allah, nggak dikasih di dunia, tapi Allah akan kasih nanti di akhirat. Maka orang yang berdoa tidak akan merugi, maka perbanyaklah berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yuhimmuni istijabatud du'a, walakin yahummuni kathratud du'a, atau kama qala. Jadi yang penting bagi saya itu bukan menunggu kapan dikabulkan, tidak. Tapi yang penting bagi saya ini adalah memperbanyak doa saja. Karena doa tadi apa? Ibadah.
Ketika kita meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, artinya kita menunjukkan kita butuh kepada Allah. Dan Allah tahu ternyata hamba ini beriman dengan benar. Ya, karena seorang mukmin itu hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sepele pun dia akan selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau diminta itu akan semakin cinta kepada kita. Jadi bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak diminta, kita sombong, tidak mau doa kepada Allah, merasa kita punya sesuatu, punya kemampuan yang kita punya, ya, lalu kita tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka. Tadi Allah berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepada saya, aku akan kabulkan doa kalian. Tapi kalau orang yang sombong tidak mau berdoa kepada saya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu para ulama mengatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu akan marah, murka kalau Anda meninggalkan doa kepadanya, tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam, manusia, kalau engkau minta-minta kepadanya, maka dia akan marah. Itu bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, maka manusia dalam masalah doa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, man la yad'ullaha aslan. Orang yang tidak berdoa kepada Allah sedikit pun. Artinya memang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kategorinya adalah fayakunu mustakbiran an ibadatillah. Maka inilah orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ini orang yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Ya, bahkan mungkin dia adalah orang yang berdoanya hanya kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, menyembah kepada patung-patung, mintanya kepada patung-patung, ya, kepada berhala-berhala, kepada pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan keramat, tidak berdoa kepada Allah. Makin orang yang sombong. Yang kedua, man yad'u Allah walakin yad'u ma'ahu ghairahu fayakunu musyrikan. Dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Maka ini kategorinya apa, Pak? Orang musyrik. Dikatakan musyrik itu asyraka. Makanya la tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Artinya dia beribadah kepada Allah, iya, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika di ombak-ambing dengan ombak yang besar di lautan, dia berdoa kepada Allah. Tapi ketika sudah di daratan, mereka kembali menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Ya, sebagian mereka beribadah juga kepada Allah, minta juga kepada Allah. Bahkan kalau bersumpah itu pakai nama Allah, tapi menyembah pula kepada patung-patung, berhala atau bebatuan yang mereka sembah tersebut. Maka ini disebut musyrik. Maka kita juga sebagai seorang muslim, hendaknya kita jangan jadi melakukan kesyirikan. Kita minta kepada Allah di masjid, tapi juga minta kepada kuburan orang yang sudah meninggal, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Nah, yang ketiga, golongan ketiga adalah orang yang bertauhid, yaitu orang yang berdoa kepada Allah dengan betul-betul murni, berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah orang yang bertauhid kepada Allah, dan ini yang harus kita laksanakan. Kita berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik. Namun di sanadnya ini ada rawi yang bernama Ibnu Lahiyah, dan dia sangat lemah, ya.
Sehingga Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib dari sisi ini, dan kami tidak mengetahui hadis tersebut kecuali dari jalur Ibnu Lahiyah. Tapi jadi untuk riwayat redaksi yang ad-du'a mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah, doa itu otaknya ibadah, ya, itu hadisnya lemah. Tapi hadis yang sahih itu berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Inti ibadah itu di mana? Di doa. Ya, orang kalau menyembah kepada seseorang biasanya apa? Karena memang dia meminta sesuatu dari situ, berharap mendapatkan manfaat dari apa yang dia sembah tersebut. Ya, kalau kita lihat agama yang lain, mereka kenapa menyembah kepada patung-patung tersebut? Dia rawat patungnya, kemudian dia kasih sesajen, dia minta gini-gini. Itu kenapa? Biar lancar rezekinya, diberikan kesehatan, ya kan? Diberikan kemudahan, dimudahkan urusannya, ya gitu. Itu bentuk doa mereka, ibadah mereka itu. Maka itu kesyirikan, kekufuran. Maka ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, redaksi-redaksi berkaitan dengan larangan melakukan kesyirikan atau kisah-kisah tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan itu redaksinya dengan kata da'a yad'u. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa lagi orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab permintaan dia sampai hari kiamat, tidak bisa. Bahkan nanti di hari kiamat, sesembahan yang mereka sembah itu lupa kalau ada orang yang menyembah kepada dia. Ya kan, kasihan kayak gini. Maka ini disebut orang yang paling sesat, berdoa kepada selain Allah, artinya beribadah kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dalam ayat-ayat banyak ya. Jangan kalian berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang lain. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah, kalian berdoa kepada Tuhan yang lain. Artinya beribadah kepada Tuhan yang lain. Karena doa itu intinya adalah ibadah. Dan doa ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah harus kita terus-menerus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa ibadah ataupun doa permintaan. Ini kebiasaan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Silakan dibuka surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub ditimpa apa, Pak? Penyakit yang sangat luar biasa ya. Yang sangat luar biasa penyakitnya dan bertahun-tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin." Surat Al-Anbiya ayat ke-83. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kisahnya Nabi Ayub ketika beliau ini ditimpa musibah, penyakit yang sangat luar biasa, sehingga beliau ditinggal oleh istrinya, anak-anaknya pun pada wafat sehingga tidak ada yang bisa merawatnya. Penyakit yang luar biasa. Tapi lihat, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap optimis. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menghinakannya. Pasti musibah yang menimpa dia, penyakit yang menimpa dia pasti ada obatnya. Pasti ada masa selesainya. Ya, sebagaimana Covid ya, ada masa selesainya. Alhamdulillah. Ya, pandemi sudah berlalu. Maka ini Nabi Ayub juga demikian, optimis. Sesusah apapun masalah kita, ini pelajaran bagi kita. Sesusah apapun masalah kita, pasti ada solusi. Nabi Ayub ditimpa musibah yang sangat luar biasa, penyakit.
sehingga beliau menderita, tapi beliau tetap optimis. Idznada rabbahu, tetap berdoa, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub apakah pakai doa minta atau pakai doa ibadah? Doa ibadah tadi apa, Pak? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa masalah itu meminta. Kalau doa masalah, kalau lagi sakit, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfini anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kita minta giat, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan, mengatur, memiliki manusia, yang mengatur kehidupan manusia, maka sembuhkan saya dengan kesembuhan yang tidak menyisakan satu penyakit pun. Kan gitu ya. Itu minta agar disembuhkan. Tapi lihat Nabi Ayub, doanya itu doa ibadah. Beliau berdoa gini, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa kesusahan, ditimpa penyakit luar biasa, dan Engkau tahu ya Allah, dan Engkau maha pengasih, bahkan Engkau lebih pengasih daripada orang-orang yang mengasihi. Ya, istri cinta sama beliau, sangat kasih sayang sama beliau, tapi Engkau lebih daripada mereka semuanya. Nah, ini doanya apa? Minta atau tidak nih? Tidak minta beliau, tapi memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ini lebih efektif sebenarnya doa ini. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, otomatis Allah akan memberikan apa yang kita inginkan yang ada terbesit dalam hati kita. Tapi tidak mengapa juga kalau kita memang doanya minta. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk minta apa? Kesembuhan tadi. Oleh karena itu kalau kita doa, kalau sakit, kita dianjurkan doa tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfini anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula ketika kita menjenguk orang sakit kita jenguk, kita temuin, kita hibur, kita doakan syafakallah, semoga Allah apa? Menyembuhkan kamu. Nah, ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, maka dengan doa itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ayub. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami pun mengabulkan doanya Nabi Ayub dan kami hilangkan penyakit yang ada pada beliau. Ya, semuanya sudah lepas tangan. Istilahnya kalau sekarang dokter sudah apa? Angkat tangan. Semuanya sudah tidak bisa merawat beliau sendirian. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabi Ayub. Ini juga pelajaran bagi kita, ya. Manusia itu apa? Kemampuannya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-87 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zunnun. Siapa? Nabi Yunus. Apa kasusnya beliau? Dimakan ikan besar, entah paus atau apa Pak? Yang lain. Pokoknya ikan besar itu. Hud, disebutkan al-hud. Faltaqamahul hud. Beliau ditelan oleh ikan besar tersebut. Nah, dimakan ikan besar, dibawa ke bawah dasar laut. Ya, sehingga dalam kegelapan demi kegelapan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah tersebut dalam beberapa ayat, termasuk di ayat ke-87 surat Al-Anbiya ini. Ya, di kegelapan, di dalam perutnya ikan, kemudian di lautan, ya, kemudian di kegelapan malam. Ini sangat luar biasa. Kalau secara perhitungan manusia sudah habis, sudah diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan telah dimakan apa? Ikan paus. Selesai urusan. Tapi lihat, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Nabi Yunus, dan beliau alaihi salam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara hitungan memang beliau sudah wah, enggak mungkin ini untuk apa? Untuk selamat dari sini. Oleh karena itu Allah berfirman, wa zannun id dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dan ingatlah kisah Zunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya.
Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, yaitu apa? Fi dzulumat. Allah menyebutkan di sini fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Itu apa? Di dalam perut ikan, di lautan, kemudian di kegelapan malam tersebut. Tapi beliau berdoanya apa? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sama, doanya minta diselamatkan tidak? Tidak, tapi beliau mengucapkan kalimat tauhid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa ibadah. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya mengaku bahwa saya ini termasuk orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa beliau, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan beliau dari kesusahan tersebut dan kedukaan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Ini akhir kata ini yang jadi kunci bagi kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Yunus, ya, setelah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah katakan kami kabulkan doanya, kami selamatkan beliau, dan demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mendapatkan kedukaan, duka, kesusahan ataupun apa yang lainnya, kesulitan, doanya lah dengan doa ini. Karena Allah berjanji wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang beriman kalau mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Demikian pula Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini kalau kisah panjangnya disebutkan dalam surat Maryam, di awal surat Maryam, di mana beliau sudah tua renta, ya, sudah beruban, ya, tulang-tulangnya sudah mulai keropos, ya, sudah tua artinya. Kemudian istrinya juga secara perhitungan manusia dia adalah wanita yang akir, yang mandul, sudah divonis tidak dapat punya anak. Tapi beliau tetap optimis, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, ya, generasi penerus yang akan melanjutkan dakwah beliau. Maka Allah berfirman, wa Zakaria, ingatlah Nabi Zakaria, idznada rabbahu, ketika dia menyeru kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadharni farda, ya Allah jangan tinggalkan saya ini sendirian, tidak punya anak keturunan. Wa anta khairul warithin, sama masih apa? Wa anta khairul warithin, dan engkaulah yang sebaik-baik yang memberikan waris. Engkaulah waris yang paling baik yang memberikan waris. Maka di sini selain beliau meminta, ya Allah jangan tinggalkan saya sendirian, ya, ini berikan saya dzurriyyatan thayyibah. Dalam ayat yang lain, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini beliau ucapkan ketika beliau melihat Maryam kok di tempat ibadahnya kok enggak tiba-tiba ada makanan-makanan, buah-buahan, saat itu enggak ada musimnya, bukan musimnya buah itu, tapi kok ada dan terus ada. Maka Nabi Zakaria mengatakan, anna laki hadza, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Maka Maryam mengatakan, qalat hadza min indillah, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Nabi Zakaria berdoa, Rabbana, Nabi Zakaria berdoa, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di saat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah hamba keturunan yang baik, yang saleh dan salihah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa permintaan hambanya. Maka Allah kabulkan doa beliau. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa beliau. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan karunia kepada beliau seorang anak yang bernama Yahya.
wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istri beliau. Artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan istrinya yang awalnya mandul jadi bisa hamil, mengandung dan bisa memiliki anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat tersebut dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ini, para nabi dan rasul ini, mereka senantiasa berlomba-lomba cepat segera untuk melakukan perbuatan yang baik-baik. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka juga senantiasa berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan cemas, berharap kepada Allah agar permintaan yang dia minta ini dikabulkan, dan cemas, khawatir kalau doa yang dia minta ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka para nabi dan rasul itu kalau beribadah kepada kami mereka senantiasa khusyuk ketika melaksanakan ibadah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman tentang, setelah menjelaskan para nabi dan rasul, Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Para nabi dan rasul itulah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, bimbingan, wahyu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut para nabi dan rasul, fabihudahu muqtadi, maka hendaknya engkau mengikuti hidayah mereka, petunjuk mereka. Di antara petunjuk mereka apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang hamba yang senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, itu ibadah yang sangat agung sekali. Bahkan dalam kondisi yang sangat susah pun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar. Di saat yang sangat sulit sekali. Ya. Di mana kaum muslimin jumlahnya hanya 300-an ya, 313 atau beberapa. Ya, sementara kaum musyrikin sangat banyak, seribuan. Maka ini kondisi yang sangat sulit sekali. Dan saat itu sebenarnya pasukannya Nabi Muhammad SAW itu niatnya adalah untuk mencegat kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan. Sehingga peralatan perang saat itu tidak memadai. Sebenarnya niatnya hanya untuk menjegal saja. Sehingga paling hanya pedang, tombak yang biasa dipakai setiap hari. Adapun kafir Quraisy memang niatnya untuk perang, sehingga peralatan mereka lengkap. Ya, secara hitungan manusia tidak, ya susah untuk Untuk menang. Tapi lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz istighatsah. Istighatsah itu apa? Meminta pertolongan dalam keadaan yang sangat susah, yang sangat sulit, agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesusahan itu dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian istighatsah. Istighatsah apa, Pak? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau. Ya. Fastajaba lakum, maka Allah pun kabulkan doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku kabulkan doa kalian dan aku akan kirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang siap untuk bertempur melawan orang-orang musyrik tersebut. Ini kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istighatsah sebenarnya juga masih bagian dari doa. Tapi istighatsah ini lebih
lebih detail lagi, yaitu apa? Meminta agar dihilangkan sesuatu yang berbahaya, dihilangkan kesusahan yang ada pada kita. Ya. Dan istighatsah ini, meminta pertolongan ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terbagi menjadi dua. Kalau kita istighatsah, meminta kepada makhluk, ya, meminta pertolongan kepada makhluk yang tidak bisa melakukan pertolongan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan apa? Syirik. Jadi kita misalnya minta pertolongan kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kesyirikan. Seperti contohnya orang yang minta pertolongan agar disembuhkan misalnya, atau agar dihilangkan penyakit, atau agar dihilangkan kesusahan dari dirinya, tapi kepada jin atau kepada manusia yang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, atau kepada orang yang tidak hadir saat itu. Misalnya ada orang soleh di negeri lain, dia mengatakan ya Husain misalnya, minta tolong kepada apa? Husain, atau kepada Hasan. Hasan ini hidup tapi nggak ada di depan dia. Dia minta tolong kepada ya Husain, tolong mudahkan bisnis saya misalnya. Ya Husain, tolong lancarkan rezeki saya. Boleh atau tidak ini, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Orangnya nggak ada di sini. Nah, seseorang ketika meminta tolong kepada orang lain, memanggil orang tersebut, sementara orang itu tidak ada, berarti dia punya keyakinan bahwa orang yang dia maksud, orang yang dia sebut itu Hasan atau Husain itu yang contohnya ya, itu bisa mendengar sesuatu yang jauh. Ini saya lagi nggak ngomong pakai telepon, Pak, ya. Kalau pakai telepon lain, itu dengar. Ya, berarti dia meyakini bahwa orang yang Hasan atau Husain yang dipanggil-panggil itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kan mendengar seluruh doa hamba-hambanya, ya. Itu. Sehingga ini disebut apa? Kesyirikan. Ya. Atau tadi meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan-kuburan, minta berkah di sana, minta dilancarkan rezeki di sana, minta jodoh di sana, atau minta dihilangkan ini dan itu. Ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, atau minta tolong kepada jin. Jin kan sesuatu yang apa? Ghaib, enggak kelihatan. Ini enggak boleh untuk kita minta-minta tolong kepada jin tersebut. Orang sebutnya biasanya apa? Khodam. Orang punya khodam. Ini punya khodam. Jin muslim enggak usah, jin muslim. Oh iya, jin muslim. Enggak boleh. Termasuk apa? Bentuk kesyirikan. Al-isti'anah bil jin itu termasuk disebutkan dalam surah Al-Jin juga. Sama istighatsah sama isti'anah ini kurang lebih. Istighatsah tadi minta pertolongan agar dihilangkan dari sesuatu yang bahaya. Isti'anah itu biasanya lebih minta tolong untuk didatangkan sesuatu yang manfaat. Ini juga kita mestinya isti'anah ini kurang lebih sama maknanya tadi. Kalau sesuatu minta tolong kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan. Tadi minta hujan kepada pawang hujan, minta dilancarkan rezeki kepada wali-wali, ini juga tidak boleh, karena wali-wali tersebut tidak bisa mendatangkan rezeki. Ya. Tapi kalau minta tolong untuk sesuatu yang bisa orang tersebut melakukannya, misalnya, Mas, tolong minta ambilkan air minum, bisa atau tidak? Bisa melakukannya, dan ini boleh, ya, boleh untuk melakukan hal itu. Dan ini pernah terjadi dulu. Nabi Musa pernah menolong seorang anak dari kaum Bani Israel. Kan waktu itu ada kaum Kipti, kaumnya anak-anak dari orang dari kaumnya Firaun, ya, kabilahnya Firaun bertengkar dengan kabilahnya siapa? Bani Israel. Allah sebutkan di situ, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka
orang yang dari Bani Israel, golongannya kabilahnya Nabi Musa ini minta tolong istighatsah kepada Nabi Musa untuk melawan siapa? Seorang dari Kipti itu, dari bangsanya Fir'aun itu. Maka Nabi Musa tolong dan meninggal, dipukul dan meninggal. Tapi di situ maknanya istighatsah. Dan ini dibolehkan kalau minta tolong sesuatu yang dia mampu memang. Demikian pula isti'anah, meminta tolong kepada orang lain selama dia mampu untuk melakukan itu, dan memang wajar secara manusiawi dia mampu, maka tidak mengapa. Kita minta tolong teman-teman untuk bantu gempa di Cianjur, itu minta tolong nggak masalah. Atau minta tolong lain teman, tolong kita bantu beres-beres masjid, itu minta tolong yang masih bisa dilakukan oleh orang tersebut. Ini tidak mengapa, bahkan ini termasuk perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa ataupun permusuhan. Seperti misalnya kita minta tolong untuk dibangunkan tembok. Antum tukang, ya bisa berarti kan gitu. Atau minta tolong untuk diangkat barangnya berat nih, Mas minta tolong angkatin dong, mau saya taruh di motor misalnya. Nah itu boleh minta tolong seperti itu. Dan itu yang dianjurkan ya. Termasuk yang dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kalau kita senantiasa menolong saudara kita, ya, itu merupakan amal perbuatan yang baik. Allah akan menolong kita pula. Maka ini sangat dianjurkan kita untuk saling tolong menolong, bahu membahu, ya, untuk dalam melakukan kebaikan. Di antara amalan atau ibadah lisan yang kita hendaknya selalu melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah isti'adzah. Apa itu isti'adzah, Pak? Meminta perlindungan. Ini juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu tidak dibolehkan seseorang berlindung kepada makhluk gaib, kepada jin, ya. Penghuni ini, penghuni itu, ini tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Demikian pula qul a'udzu birabbin binnas. Ya, kita hanya berlindung kepada Allah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memiliki, menguasai manusia. Maka isti'adzah ini, meminta perlindungan ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang meminta perlindungan, misalnya kita biasanya tolak bala, ya, kita diselamatkan dari musibah, dari malapetaka. Kalau dia meminta perlindungan itu kepada kuburan atau kepada berhala, ya, maka ini termasuk kesyirikan, syirik yang besar. Bahkan kalau minta perlindungan kepada jin juga termasuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Jin ayat ke-6, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada sebagian manusia, sebagian laki-laki dari kalangan manusia, mereka ini minta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin. Maka jin itu tidak menolongnya, bahkan seandainya menolongnya pasti akan ada imbalannya. Yang ada adalah jin itu akan fazaduhum rahaqa, menambah kesusahan, kesesatan kepada orang manusia tersebut. Ya, dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu kalau mereka melakukan perjalanan kemudian singgah di suatu tempat, maka mereka akan mengatakan, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi." Aku berlindung kepada penghuni lembah ini, atau ya penghuni lembah ini.
Itu dikatakan jin. Yani dia berlindung kepada, meminta perlindungan kepada jin penghuni tempat tersebut dengan asumsi mereka agar mereka tidak diganggu oleh jin-jin tersebut. Ini merupakan perbuatan kesyirikan. Lonwun gitu misalnya. Mohon maaf, jin, saya izin tinggal di sini, minta perlindungan kepada Anda, jangan ganggu kami gitu. Boleh atau tidak ini? Ini termasuk bentuk kesyirikan. Ya, karena dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada jin yang dia tidak melihatnya. Dan sebenarnya ketika kita singgah di suatu tempat, misalnya kita rekreasi di hutan ataupun di taman-taman yang kita baru pertama kali tinggal di situ, itu sebenarnya ada amalan atau zikir bacaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari gangguan seluruh makhluk yang ada di situ, baik jin ataupun hewan-hewan yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika." Barang siapa yang singgah di suatu tempat, dia mampir di suatu tempat untuk tinggal di situ atau menetap sementara di situ, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sering kita baca di zikir sore. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada atau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan, dari keburukan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Maka kalau kita membaca ini, Nabi SAW mengatakan lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dia hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat singgah itu. Maka ini doa yang sangat bagus ya, kita sudah menghafalnya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Khawlah binti Hakim As-Salmiyah radhiyallahu anha. Nah, ini yang benar, isti'adzah yang benar, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalau kita masuk ke rumah misalnya, rumah baru, kontrakan baru ya, jangan jangan ragu untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan seandainya rumah itu angker, kan biasanya lebih murah tuh, Pak. Rumah angker lebih murah karena orang takut di situ. Bacanya doa ini dengan yakin, insyaallah jinnya akan hilang. Ada juga zikir-zikir lain, misalnya dibaca surat Al-Baqarah. Ya, 2 juz setengah lumayan, Pak. Ini dulu aja yang pendek dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca sudah. Insyaallah tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Nah, itu di antara amalan-amalan lisan. Di antara juga yang sering kita amalkan adalah berzikir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, zikir petang, ataupun bacaan-bacaan yang dalam keseharian kita. Keluar masjid, masuk masjid, itu kan ada bacaannya itu, Pak. Itu termasuk ibadah lisan kita. Jadi lisan kita gunakan dengan cara yang baik. Ya, naik kendaraan, kemudian melihat pohon buah yang sedang keluar, ya, kemudian melihat apapun itu, beberapa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau ada orang ditimpa musibah, kita ada doanya itu. Misalnya ada orang kecelakaan, kita doanya apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan doa-doa yang lain. Ada di buku kumpulan doa dan wirid, ya, di buku itu bagus untuk dibaca. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak ini, ya, bisa maknanya zikir mutlak. Zikir mutlak ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Bebas, berapapun, enggak ada batasannya. Tapi kalau sudah mulai membatasi dengan jumlah tertentu, bacaan tertentu, ya, ini harus ada apanya, Pak? Ada dalilnya.
harus ada dalilnya. Ada nggak hadisnya yang memerintahkan itu? Ya, misalnya ada orang mengatakan barang siapa yang membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali, maka akan dimudahkan rizkinya, dimudahkan jodohnya. Boleh atau tidak seperti ini, Pak? Harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak usah diamalkan. Nah, kalau ada yang mengatakan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dia membatasi dengan 100 kali, maka dosanya akan diampuni semuanya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Hadis Rasulullah SAW yang sahih, beliau bersabda, barang siapa yang di setiap hari membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka huttat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kecilnya akan dihapus, dibersihkan, meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Maka zikir secara mutlak silahkan perbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, dan sebagainya. Tapi zikir yang mulai dikasih bilangan-bilangan, lihat dulu dalilnya, ada nggak dalilnya? Karena banyak sekali amalan-amalan zikir-zikir yang tidak ada dalilnya. Lafadznya juga demikian. Lafadznya ada nggak keterangannya dari hadis yang sahih? Nah, kalau nggak ada, nggak usah diamalkan. Di antara yang bisa kita pakai atau ibadah yang lisan kita adalah tilawah, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, bacalah wahyu yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Dan secara umum perkataan yang baik, ucapan yang baik ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada teman, membahagiakan teman, ya. Kemudian ucapan-ucapan yang baik, yang sopan santun kepada teman-teman, ini juga termasuk perbuatan yang baik. Ya, termasuk ibadah lisan kita. Maka insyaallah dengan itu kita selesai membahas tentang ibadah lisan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menggunakan lisan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa, meminta perlindungan, isti'anah, meminta pertolongan, istighatsah, meminta pertolongan di waktu yang sangat sulit, ya, ataupun doa-doa yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya. Demikian jemaah, insyaallah sudah jam 6 lebih ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.